Ketika mendengar kata kartel, banyak orang langsung membayangkan kekerasan, perdagangan narkoba, dan konflik bersenjata. Nama Meksiko sering muncul dalam pemberitaan internasional terkait fenomena tersebut. Namun, pertanyaannya, mengapa Meksiko memiliki begitu banyak kartel? Apakah ini sekedar masalah kriminalitas atau ada faktor yang lebih kompleks di baliknya? Untuk memahami fenomena ini, kita perlu melihatnya dari berbagai sudut pandang, mulai dari sejarah, ekonomi, politik, dan juga dinamika global. Masalah ini tidak hadir dalam semalam. Masalah ini terbentuk melalui proses panjang yang melibatkan perubahan jalur perdagangan internasional, kebijakan pemerintah, serta kondisi sosial masyarakat di berbagai wilayah. Yang pertama, faktor geografis, posisi yang sangat strategis. Meksiko memiliki posisi geografis yang sangat penting. Negara ini berbatasan langsung dengan Amerika Serikat, yang merupakan salah satu pasar narkoba terbesar di dunia. Permintaan yang tinggi dari negara tetangga menciptakan insentif ekonomi yang sangat besar bagi kelompok kriminal untuk mengisi jalur distribusi. Selain itu, Meksiko memiliki garis pantai yang sangat panjang di Samudra Pasifik dan Teluk Meksiko, serta wilayah daratan yang luas dengan pergunungan dan gurun. Kondisi geografis ini membuat pengawasan jadi sulit. Dalam konteks perdagangan ilegal, wilayah seperti ini memberikan banyak celah bagi aktivitas penyelundupan. Pada dekade 1980-an, rute perdagangan narkoba melalui wilayah Karibia mulai diperketat oleh aparat internasional. Akibatnya, jaringan penyelundupan mengalihkan jalur mereka melalui daratan Meksiko. Awalnya, kelompok-kelompok di Meksiko hanya bertugas sebagai perantara dan pengangkut. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka mulai membangun jaringan distribusi sendiri, memperluas koneksi, dan akhirnya mengambil alih sebagian besar kendali rantai pasokan. Dari sinilah organisasi kriminal besar mulai berkembang. Seiring bertambahnya keuntungan, kelompok-kelompok ini menjadi semakin terorganisir. Mereka membentuk struktur kepemimpinan, sistem logistik, hingga jaringan keuangan untuk mengelola keuntungan besar yang dihasilkan. Beberapa kelompok bahkan mengembangkan kemampuan untuk memproduksi dan memproses narkotika sendiri. Bahkan bukan sekedar menjadi jalur transit, transformasi ini menjadikan mereka lebih mandiri dan lebih kuat secara ekonomi. Di beberapa wilayah Meksiko, terutama daerah perdesaan dan perbatasan, tingkat kemiskinan relatif tinggi dan lapangan pekerjaan terbatas. Dalam situasi seperti ini, tawaran pendapatan tinggi dari organisasi kriminal menjadi daya tarik yang sulit diabaikan. Bagi sebagian orang, bagi generasi muda yang tumbuh di lingkungan dengan peluang terbatas, bergabung dengan kartel kadang terlihat sebagai jalan cepat untuk meningkatkan taraf hidup, meskipun resikonya sangat besar. Upaya pemberantasan seringkali terhambat oleh masalah korupsi. Ketika aparat dapat diintimidasi atau disuap, organisasi kriminal memperoleh ruang untuk berkembang. Dalam beberapa kasus, kelompok kriminal mampu mempengaruhi pejabat lokal atau memanfaatkan kelemahan sistem hukum. Hal ini membuat penegak hukum menjadi tidak konsisten di berbagai wilayah. Pada pertengahan tahun 2000-an, pemerintah Meksiko meningkatkan operasi keamanan untuk memberantas kartel. Langkah ini bertujuan melemahkan struktur pemimpinan organisasi besar. Namun, ketika pemimpin tertangkap atau tersingkir, kelompok besar seringkali terpecah menjadi kelompok-kelompok kecil yang lebih agresif dan sulit dikendalikan. Fragmentasi ini meningkatkan persaingan dan mempersulit situasi keamanan. Seiring waktu, organisasi kriminal tidak hanya bergantung pada perdagangan narkoba. Mereka memperluas aktivitas ke berbagai bentuk kejahatan terorganisir lainnya, seperti pemerasan, penyelundupan manusia, dan pencucian uang. Diversifikasi ini memperkuat posisi finansial mereka dan membuat pemberantasan menjadi lebih kompleks. Dalam beberapa situasi, kelompok kriminal membangun hubungan dengan masyarakat setempat. Mereka dapat memberikan bantuan finansial atau mendukung kegiatan tertentu, terutama di wilayah-wilayah yang minim kehadiran negara. Meskipun aktivitas mereka ilegal, pendekatan ini kadang menciptakan loyalitas atau ketergantungan tertentu yang menyulitkan upaya penegakan hukum. Fenomena ini tidak hanya berkaitan dengan kondisi internal Meksiko. Permintaan global terhadap narkotika dan zat terlarang menciptakan pasar yang sangat menguntungkan. Selama permintaan tetap tinggi, intensif ekonomi bagi perdagangan akan tetap ada. Inilah sebabnya mengapa masalah ini bersifat lintas negara dan dibutuhkan kerjasama internasional. Mengatasi fenomena ini memerlukan pendekatan yang lebih luas dari sekedar operasi keamanan. Pembangunan ekonomi, reformasi sistem hukum, pendidikan, serta penguatan institusi negara merupakan bagian penting dari solusi jangka panjang. Kerjasama antar negara juga diperlukan untuk mengurangi permintaan dan memutus jaringan distribusi internasional.
Banyaknya kartel di Meksiko merupakan hasil dari kombinasi panjang antara faktor geografis, perubahan jalur perdagangan, kondisi ekonomi, tantangan hukum, serta dinamika global. Memahami faktor-faktor tersebut bukan berarti membenarkan aktivitas kriminal. Sebaliknya, pemahaman ini membantu kita melihat bahwa persoalan tersebut sangat kompleks dan tidak dapat disederhanakan menjadi satu penyebab tunggal. Perubahan yang berkelanjutan membutuhkan waktu. Segitu saja untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.